Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, tingkat 2A, kelompok 3. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama yaitu alat-alatnya yaitu stetoskop, pengukur tinggi, jangka panggul, band light, dan tensi sama kita ukur dan vertikala. Itu kita melakukan tinggi badan dan berat badan ibu hamil. Permisi Bu. Dan tinggi badan berat badan ibu 60. Setelah itu kita mengukur tinggi badan ibu. Alat-alat yang digunakan. Sekarang saya tinggi ibu saat ya Allah, maksudnya tahu itu alat-alatnya apa? Setelah kita melakukan tinggi badan dan berat badan, selanjutnya kita melakukan pengukuran tekanan darah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik bagian kepala, yaitu kita mengamati warna rambut, distribusi rambut, apakah adanya lesi, dan kebersihan kulit kepala. Selanjutnya yaitu infeksi di area wajah, apakah terdapat edema. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mata, yaitu pemeriksaan konjungtiva. Kita mengamati apakah adanya anemis atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pupil dengan menggunakan pen light. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian hidung. Amati apakah adanya pengumpulan sekret ataupun ada tanda-tanda flu pada ibu hamil. Selanjutnya kebersihan mulut. Amati kebersihan mulut apakah bau atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada telinga, apakah terdapat serumen dan kebersihan. Selanjutnya pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Permisi ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan pada leher, melakukan perabaan apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian dada, yaitu yang diamati bentuk dada, kesimetrisan dada. Selanjutnya melakukan pemeriksaan payudara. Permisi ya Bu. Yang diamati pada payudara yaitu bentuk payudara, kesimetrisan atau tidak, kebersihan payudara. Selanjutnya amati apakah terdapat pengeluaran kolostrum atau cairan lainnya, apakah puting menonjol atau tidak. Selanjutnya bagian abdomen, infeksi, apakah terdapat bekas luka operasi pada daerah abdomen. Selanjutnya melakukan palpasi pada leopard pertama. Palpasi leopard pertama yaitu tekuk kedua kaki. Tujuan dari palpasi leopard pertama yaitu untuk mengetahui bagian janin yang berada pada fundus dan untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Dengan cara mengumpulkan rahim ke tengah, kemudian tangan kanan meraba apakah teraba keras, bulat, dan melengking, artinya yaitu kepala. Bila teraba lunak berarti bokong. Setelah selesai, kita melakukan tinggi fundus dengan menggunakan pita ukur. Kita ukur dari simfisis pubis ke fundus. Selanjutnya palpasi leopard kedua. Tujuannya untuk mengetahui punggung janin dengan cara kaki ditekuk, kemudian dengan berada di samping ibu. Kemudian tangan kanan menekan tangan kiri meraba. Jika teraba datar,
keras seperti papan, berarti punggung janin berada di sebelah kanan. Selanjutnya palpasi Leopold ketiga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian terbawah janin dengan mengetahui apakah janin berada pada PAP. Dengan cara tangan kanan menekan fundus ke bawah, tangan kiri meraba. Jika teraba bulat dan keras berarti bagian kepala. Untuk mengetahui janin masuk ke PAP atau belum dengan cara menggoyang-goyangkan janin. Jika janin digoyangkan bergerak berarti janin belum masuk ke PAP. Selanjutnya palpasi Leopold keempat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah janin sudah masuk dalam pintu atas panggul dengan cara kaki diluruskan kemudian pemeriksa berhadap ke arah kaki. Kemudian palpasi dengan cara meraba. Apabila jari-jari saling bertemu berarti janin belum masuk ke PAP. Jika jari-jari saling berjauhan atau tidak bertemu berarti janin sudah masuk ke PAP. Selanjutnya pemeriksaan denyut jantung janin dengan cara menggunakan stetoskop. Meletakkan stetoskop di sekitar umbilikus ibu, kemudian tangan meraba denyut nadi ibu lalu mendengarkan. 5 detik setelah selesai, kemudian dengarkan lagi selama 5 detik. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dijumlahkan serta dikalikan dengan 4. Itulah total dari denyut jantung janin. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya pengukuran panggul luar. Setelah selesai, selanjutnya pengukuran pada ekstremitas pada bagian kaki, yaitu memeriksa tangan dan kaki apakah adanya edema, pucat pada kuku, kemudian amati apakah adanya edema pada kaki untuk mengetahui apakah adanya varises serta melakukan refleks patella. Setelah selesai pemberian pelajaran pendidikan kesehatan meliputi nutrisi, olahraga, istirahat, kebersihan, pemberian ASI, tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kemudian mencuci tangan, menjelaskan hasil pemeriksa kepada ibu, dan mencatat hasil pemeriksaan.